Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG turun 0,01% ke angka 7.760. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang ada rencana untuk stock split dan JP Morgan masih memberikan target tinggi untuk saham ini ke depannya. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu artikel berita dengan judul Kisi-kisi JP Morgan di saham Indosat menjelang stock split. Jadi memang Indosat ada rencana stock split yang akan minta persetujuan pemegang saham di rapat umum pemegang saham luar biasa pada tanggal 24 September nanti. Dan rencana akan melakukan stock split dengan rasio 1:4. Dan jika kita baca lebih lanjut, JP Morgan menyatakan prospek pertumbuhan yang kuat untuk Indosat terutama akan didorong oleh segmen seluler. Jadi JP Morgan masih menganggap prospek Indosat masih oke untuk kedepannya. Dan jika kita baca lebih lanjut artikel pemberitaan ini, JP Morgan masih mempertahankan pandangan overweight terhadap saham Indosat dengan target di harga 15.000 hingga Desember tahun 2025. Dan Indosat mengantongi 25 rekomendasi beli dari total 31 analis dalam konsensus Bloomberg yang mengulas sahamnya dengan target harga rata-rata 12 bulan sebesar 12.970. Tapi sekarang kita lihat dulu secara teknikal untuk Indosat saat ini. Hari ini jika kita perhatikan Indosat masih turun 1% lebih ke harga 10.825. Cara pergerakan Indosat saat ini sudah mulai sideways. Dalam satu minggu terakhir terpantau masih kesulitan untuk naik di atas harga 10.000. Tapi memang minggu lalu Indosat sempat naik lumayan tinggi setelah berada di bawah garis EMA 150. Dia sempat menyentuh sekitar harga 10.150. Indosat satu minggu terakhir mencoba untuk bangkit. Saat ini sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 150. Jadi saat ini garis EMA 50 di harga 10.800 dan garis EMA 150 di harga 10.575 sudah berubah menjadi support. Dan jika kita lihat broker summary, asing memang terpantau satu minggu terakhir sudah mulai masuk akumulasi. Dan pada penurunan hari ini terpantau masih ada akumulasi. Tapi di broker summary penurunan 1% lebih ini ada distribusi. Jadi untuk Indosat apabila teman-teman saat ini masih hold, misalnya masih bisa di hold. Tapi untuk yang ingin coba entry, misalnya lebih oke adalah tunggu kembali di sekitar harga 10.650 sampai harga 10.500 atau di sekitar garis EMA 150-nya. Memang sampai saat ini resistance 11.000 masih lumayan kuat. Jika terpantau Indosat masih bisa bertahan dan rebound dari garis EMA 50 pun, jika terpantau masih rebound tapi tetap kesulitan untuk break 11.000, tetap saya lihat masih ada potensi besar untuk turun ke garis EMA 50 menuju harga 10.650 sampai garis EMA 150. Jadi lebih oke adalah wait and see di harga lebih bawah atau di support lebih kuat di garis EMA 150. Sekarang kita coba lihat XL. XL jika kita perhatikan secara teknikal saat ini juga masih sideways. Sebelumnya pada tanggal 5 September sempat naik tinggi, berhasil rebound dari garis EMA 50 150, tapi belum sempat menyentuh 2400, baru di sekitar 2380 XL memang mulai melemah. Dan jika kita lihat sampai saat ini walaupun melemah masih kuat berada di atas garis EMA 50 150. Jadi saat ini garis EMA 50 di sekitar 2240 dan garis EMA 150 di sekitar 2290 masih berupa support kuat untuk XL. Hari ini XL sempat naik di atas 2300. Tapi penutupan kembali melemah. Sehingga cara candle hari ini masih tidak oke. Ini ada candle doji dengan shadow ke atas dan ke bawah lumayan panjang. Tapi apabila teman-teman sudah punya saat ini masih belum take profit di harga atas, menurut saya XL masih layak untuk di hold. Untuk XL saat ini masih menunggu sentimen kapan merger dengan saham Friend. Apabila ada kepastian merger, ada potensi saya XL untuk kembali bergerak naik. Dan untuk XL jika kita perhatikan pada perdagangan hari ini, asing hari ini terpantau sudah mulai keluar. Dan beberapa hari terakhir memang asing terpantau sudah mulai distribusi, tapi distribusi XL masih kecil jika kita bandingkan dengan akumulasi yang telah dilakukan dalam beberapa minggu terakhir. Tapi di broker summary pada perdagangan hari ini masih ada distribusi. Sehingga karena masih ada distribusi, saya XL masih akan sideways, masih ada potensi untuk kembali turun mengatas garis EMA 50. Jadi apabila teman-teman ingin coba entry saham XL, masih bisa coba dipantau, tapi untuk entry coba tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 sampai 2250. Apabila XL kembali terkoreksi ke target harga ini masih bisa bertahan dan rebound, saya baru coba ikut entry dengan target jangka pendek untuk swing tetap saat ini sekitar 2.300. Karena saat ini 2.300 sudah berubah menjadi resisten untuk saham XL. Karena saat ini jika kita perhatikan beberapa kali sebelumnya XL juga tetap tertahan di 2.300 dan melemah.
Jadi pertimbangkan untuk swing di target harga 2300 apabila XL secara berhasil rebound tetap kesulitan untuk naik di atas 2300. Atau hold saja terus selama garis EMA50 tidak tembus dengan target lebih jauh di harga 2400 untuk tren jangka menengah. Selanjutnya kita coba lihat Telkom. Telkom juga jika cara pergerakan kita lihat masih sideways, dan untuk Telkom saat ini masih berada di atas garis EMA50 di sekitar harga 3010 dan di bawahnya masih ada support 3000. Jadi sebelumnya jika kita lihat Telkom sempat naik mengetes 3150, Telkom gagal break, mengetes garis EMA50 masih bisa bertahan dan saat ini mencoba untuk rebound. Dan jika kita perhatikan untuk Telkom saat ini, asing hari ini juga terpantau mulai masuk. Sebelumnya juga asing mulai masuk dengan jumlah besar. Satu minggu terakhir memang asing terpantau ada distribusi, tapi distribusi ini juga masih kecil jika kita bandingkan dengan akumulasi yang terus dilakukan dalam beberapa minggu terakhir ini. Dan jika kita lihat broker summary, kenaikan hari ini memang terpantau semua tidak ada akumulasi maupun distribusi untuk saham Telkom. Jadi apabila teman-teman sudah punya saham Telkom, menurut saya masih layak untuk di hold selama masih kuat berada di atas harga 3000. Jadi patokan untuk Telkom saat ini adalah harga 3000. Selama Telkom kuat di 3000, secara pergerakan saya lihat masih akan sideways, masih ada potensi untuk lanjut naik kembali mengetes harga 3150 sampai garis EMA 150. Yang saat ini sekitar 3220 sampai 3230. Jadi untuk yang sudah dapat di harga bawah bisa swing dengan target jangka pendek di 3150 sampai garis EMA 150 atau hold saja terus selama 3000 tidak tembus untuk teranjang menengah karena masih ada potensi apabila kuat di 3000. Kedepannya Telkom untuk lanjut naik mengetes atau break garis EMA 150 dan mulai uptrend kembali. Tapi saat ini karena belum ada akumulasi besar dan masih berada di sekitar garis EMA 50, apabila teman-teman mau entry coba tunggu kembali di 3000 sampai garis EMA 50 untuk entry di sekitar daerah support ini. Selanjutnya saya coba analisa juga saham MTEL, dan jika kita satu minggu ini memang masih sideways dan terpantau masih berada di sekitar garis EMA 50 150. Garis EMA 150 jika kita perhatikan saat ini ada di sekitar 655, di atasnya ada garis EMA 50 di sekitar 665. Jadi dalam satu minggu terakhir ini MTEL memang sempat naik menyentuh resisten di sekitar 685, tapi secara candle ini masih belum begitu oke, dan beberapa kali juga sempat mengetes garis EMA 150 tapi masih bisa bertahan. Jadi untuk teman-teman sudah punya saham MTEL, misalnya masih layak untuk di hold selama garis EMA 150 tidak terlewati. Sedangkan untuk teman-teman ingin coba entry saham MTEL, misalnya juga masih bisa coba dipantau, tapi untuk entry coba tunggu di sekitar harga 650 sampai 655. Jadi apabila MTEL terkoreksi kembali ke target harga ini masih bisa bertahan dari rebound, misalnya masih menaruh coba swing dengan target take profit jangka pendek di 680 sampai 685. Sampai target lebih jauh di harga 700 untuk target swingnya. Dan jika kita lihat untuk MTEL secara broker summary, asing terpantau satu minggu ini masih masuk akumulasi. Tapi pada penurunan hari ini terpantau masih ada distribusi. Jadi lebih oke apabila mau entry, coba tunggu di sekitar 650 sampai garis EMA 150. Dan MTEL masih layak untuk di hold selama garis EMA 150 tidak terlewati. Tapi pertimbangkan untuk swing apabila MTEL bisa rebound tapi tetap kesulitan untuk melewati zona 685 sampai 700. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.